Shalom, selamat pagi, salam kasih di dalam Yesus Kristus. Dari Bukit Sion Makale, kami kembali menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada saat ini. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita bersama-sama melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja hari Jumat tanggal 17 November 2023. Diambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur di saat ini ya Tuhan Allah kami datang kepadamu menaikkan syukur oleh karena kebaikan Tuhan selalu kami nikmati. Terima kasih pagi ini kami sehat, kami kuat karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Kami selalu rindu untuk senantiasa hidup dalam kendali Tuhan. Karena itu di saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami, berikan kami pemahaman yang baik agar firman Tuhan yang akan kami baca di saat ini kami mengerti dan kami melakukannya dalam hidup ini, sehingga kami semakin mengenal Tuhan dan semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Ini kami ya Tuhan, di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Lembaga Alkitab memberi judul Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa,
Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Dari bacaan kita ini, saya memberi satu tema, peranan orang tua dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa orang tua adalah figur penting dalam sebuah keluarga, juga dalam rencana Allah bagi setiap umatnya. Dalam bacaan kita saat ini, sungguh terlihat bagaimana orang tua itu berperan demi keselamatan anaknya. Tidak terduga cara Tuhan selalu bertindak dalam memelihara setiap umatnya. Bahkan dalam bacaan kita melihat bahwa Tuhan memakai 3 perempuan dalam penyelamatan Musa ketika Firaun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki Israel dan membuang mereka ke sungai Nil, yakni ibu Musa sendiri, kakak perempuan Musa, dan putri Firaun. Ketika Musa dilahirkan, ia terlihat sebagai anak yang baik, anak yang sehat, bahkan dalam bacaan dikatakan dia kelihatan cantik. Lalu dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 20 diungkapkan di sana sebuah gambaran bahwa Musa itu elok di mata Tuhan. Ibu Musa, seorang yang sungguh mengasihi anaknya, tidak dapat menyerahkan anaknya kepada tentara Mesir. Dengan keberanian dan kecerdikannya, ia menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Ayat 2. Dalam masa itu, Musa dilindungi oleh Tuhan. Bahkan dengan hikmat Tuhan, ibu Musa kemudian menyembunyikan bayi Musa dalam sebuah peti pandan dan ditaruhnya di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ayat 3. Di saat-saat itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kakak perempuan Musa dengan berani dan setia menjaga adiknya yang disembunyikan di tepi sungai Nil. Ayat 4. Bahkan Alkitab memberikan kesaksian bahwa Tuhan memakai Miriam, kakak perempuan Musa, untuk menjadi penghubung bagi ibu Musa untuk menjadi inang pengasuh putranya sendiri yang nantinya diangkat anak oleh putri Firaun. Ayat 5-10. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kedaulatan Tuhan, Musa mendapat perlindungan justru di rumah Firaun sendiri. Dengan kedaulatan Tuhan, ia memakai putri Firaun untuk menyelamatkan bayi Musa. Dalam peristiwa itu, orang tua Musa, yakni ibunya sendiri, kembali dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan anaknya dalam menggenapi rencana Tuhan. Di sini kita melihat bahwa rencana Tuhan itu luar biasa. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menolong dan menyelamatkan umatnya. Bahkan peristiwa ini kita diajar bahwa Tuhan bebas memakai siapa saja menjadi alat anugerahnya
untuk menggenapi rencananya. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Percayalah, apapun peran kita, Tuhan akan senantiasa memakai setiap kita di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kita. Andalkanlah kekuatan yang dari Tuhan, maka Tuhan akan terus menyertai, memelihara kita dalam menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Roh Kudus Tuhan senantiasa menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sumber kekuatan kami, Allah yang senantiasa kami andalkan dalam menjalani hidup ini. Terima kasih di pagi yang indah ini, kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan Tuhan bebas memakai siapa saja menjadi alat anugerah Tuhan untuk menggenapi rencananya. Ya Tuhan, ya Allah kami, di pagi yang indah ini, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan segenap umat-Mu dimanapun mereka berada, masing-masing tugas dan tanggung jawab mereka, dimanapun mereka ada saat ini. Engkau yang akan memberkati mereka, Engkau yang akan memelihara kehidupan mereka. Karuniakan kesehatan dan kekuatan baginya. Berdoa untuk segenap orang tua kami yang sudah usia lanjut. Hanya kepadamu ya Tuhan kami berseru. Biarlah Tuhan yang senantiasa menopang mereka dalam menikmati usia lanjut. Kekuatan dan kesehatan Tuhan akan nyatakan bagi mereka. Berdoa untuk setiap anak-anak umat-Mu dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan mereka. Oh Tuhan, karuniakan mereka kesehatan, karuniakan mereka kemampuan, biarlah dalam menikmati setiap proses demi proses, nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Juga berdoa untuk segenap umat-Mu yang dalam keadaan bergumul karena berbagai hal di tengah-tengah kehidupan mereka. Kepadamu kami berseru, memohon kekuatan atas mereka. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu. Biarlah dalam setiap pergumulan mereka, kebaikan Tuhan senantiasa mereka alami. Ya Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami, daerah yang kami cintai ini. Engkau memberkati, pakai setiap pemerintah untuk senantiasa menyatakan keadilan, damai di tengah-tengah hidup ini. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk keadaan dunia saat ini. Pulihkan, biarlah setiap umat-Mu, setiap orang di muka bumi ini menikmati kedamaian dan hidup dalam kasih Tuhan. Kehidupan kami hari ini ya Tuhan, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami kerjakan, hanya kepadamu kami berserah. Biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Ini kami ya Tuhan, yang datang bersyukur, datang bermohon kepadamu. Tetapi bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 17 November 2023.
Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kita.